Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Mujahidin, Bapak Haji Aceng dan semua tim divisi imam, muazin, marbot dan semuanya, pengurus wilayah, sepuh-sepuh, orang tua kita semua, bapak-bapak, abang-abang, jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi hari ini khususnya Allah memberikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian kita. Allah berikan kita kesempatan beribadah salat berjamaah, dan di satu waktu yang sama Allah tidak memberikan kesempatan sahabat, keluarga, saudara kita untuk sholat berjamaah juga. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, abang-abang yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Namun yang kita baca adalah kitab Mafatihul Huda, ya, fi syarhi Syama'ilil Mustafa, yang ditulis oleh guru kita Syekh Ala Mustafa Naimah Al-Azhari Asy-Syafi'i. Jadi ini dengan di Al-Muhajirin mirip nih pembahasannya, kan memang membaca Asy-Syama'il juga. Dan babnya juga nggak jauh beda, mulainya juga sama, tidak jauh berbeda. Kita terakhir telah membahas tentang pedang Rasulullah, kemudian baju perang Rasulullah, ya Pak, termasuk apa, topi perang dan imamah, ya, bahwa baju perang Rasulullah itu terbuat dari apa? Perak. Masih ingat apa masih lupa? Dari besi, ya, dari besi. Double lagi, bayang. Baju perang Rasulullah itu terbuat dari besi dan double pula. Yang kemarin sudah kita tampilkan di proyektor itu ada yang bentuknya seperti tameng, ya, full gitu. Kalau sekilas kita lihat itu seperti tempurung kura-kura lah kira-kira gitu kan. Jadi full protektor buat bagian dadanya itu. Nah, baju perang yang kedua itu seperti rantai yang disambung-sambung gitu, ya, yang kayak tirai begitu kan, tapi besi juga. Nah, di riwayat-riwayat yang sudah kita baca tentang baju perang Rasulullah, diantaranya perang Uhud, bahwa beliau itu menggunakan dir'an, ya, 2 lapis baju perang. Artinya kalau kita ada yang bertanya-tanya, kok
di satu hadis atau satu sisi Islam itu bercita-cita mati syahid, Pak. Ya. Kalau cita-citanya syahadah, mati syahid, ngapain pakai baju perang double? Mati-mati aja gitu, Pak, ya. Gitu. Nah, akhirnya di sini kita dapat pelajaran bahwa al-akhdhu bil asbab la yunafi haqqa tawakkul. Mengambil sebab-sebab ikhtiar itu tidak menafikan tawakal, Pak. Contoh, zaman Covid kita bermasker, jaga jarak. Ah, sekarang masih ada yang bermasker kan? Kenapa bermasker? Takut mati? Kan begitu pertanyaannya. Nggak serta-merta. Apa? Gimana, Pak Ji? Jadi kan ada orang, lu timbang gini doang takut mati ya? Nggak gitu kan? Ikhtiar. Nah, kemudian ketika kita mengambil ikhtiar itu, apakah seolah-olah kita mencukupi dengan ikhtiar itu, lalu udah nggak usah tawakal, kita udah pakai masker, udah pakai tameng, tenang aja udah. Nah, jadi harus ada ikhtiar duniawinya gitu, keyakinan kita ke Allah, ya, transendental, vertikal sifatnya. Tapi ikhtiarnya sifatnya ya yang manusiawi, yang duniawi gitu. Karena kita hidup di dunia, ikhtiarnya ikhtiar dunia juga gitu. Sama yang seperti dilakukan Rasulullah SAW. Urusan niat, cita-cita syahadah, mati syahid, itu imannya beliau, imannya kita umat Islam, mukmin, muslim. Tapi urusan ikhtiar, melindungi diri agar nggak mati konyol, nah, kan begitu ya? Iya, takbir Allahu Akbar. Mau pakai apa-apaan, mati konyol, Pak. Ketembak, kepanah ya tembus gitu. Ya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau menggunakan 2 lapis baju perang. Nah, itu ikhtiarnya, Pak. Nah, artinya begini, Rasul sudah memberikan contoh ikhtiar duniawi, manusiawi yang seperti hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita baca. Maka itulah yang syar'i, Pak, sesuai dengan syariatnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang dengan atau mengatasnamakan ikhtiar, dia nelen pelor, nelen gabah, ya, puasa 7 hari 7 malam, cuma mutih doang misalnya, biar apa? Biar tekbal. Nah, itu sama sekali nggak ada contohnya. Nah, kita bertanya-tanya, ini dari mana dia, gitu kan? Ya, nah, tapi kalau kemudian ikhtiarnya adalah agar busur panah nggak tembus misalnya, pakai baju perang, pakai tameng, nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita melaksanakan sunnah, melaksanakan ibadah, kemudian ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya berkaitan dengan urusan agama Islam, maka perlu ada contoh gitu. Jangan kita buat-buat sendiri. Nah, yang seperti itulah kemudian layak disebut sebagai bid'ah gitu kan. Ya, mau tekbal, nelan ini, nelan itu. Lah itu bid'ah. Tapi kalau yang misalnya kita laksanakan sehari-hari, ya, kita niatkan agar Bapak Fulan bin Fulan Allah berikan kesembuhan, agar begini Al-Fatihah, disebut bid'ah. Kan lagi ramai itu kemarin tuh. Ya, Pak. Ada dapat nggak videonya? Syekh siapa tuh? Ya, menyatakan bahwa maafi Al-Fatihah. Badakul syai'in Al-Fatihah. Artinya nggak ada contohnya. Nabi, sahabat nggak pernah menyontohkan Al-Fatihah. Begitu kan ya? Nah, padahal ada dasarnya gitu kan. Contoh yang dimaksud memang misalnya tidak letterless, bahwa dulu Al-Fatihah enggak. Tapi dalam hadis Muslim Sahih disebutkan, kata Rasulullah, kalau ada orang yang membaca 1 Al-Fatihah lalu akhir surat Al-Baqarah, ya, maka dia minta apa aja dikabulkan, kan begitu. Ya, saat itu lagi duduk dengan para sahabat, ya.
Lalu kata Rasulullah, lihat nggak, langit terbuka, ya, nggak ada yang lihat kecuali yang Allah izinkan gitu. Dan saat ini malaikat turun, nggak ada yang lihat kecuali yang Allah izinkan. Dan nggak turun kecuali hari ini gitu. Dan nggak turun kecuali Allah izinkan pada hari-hari tertentu. Dan nggak dibuka langit itu kecuali Allah izinkan pada hari-hari tertentu. Dan pada hari-hari inilah, pada malaikat itu turunlah, ya, tidaklah seorang membaca tadi Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah kecuali Allah berikan pengkabulan atas harapan-harapannya, doa-doanya. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah, itu ikhtiar kita agar Allah mengabulkan doa kita gitu loh. Jadi kemudian kalau dikatakan serta-merta tanpa sebab bid'ah, ya justru itu yang nggak berdasar gitu. Nah, maka memang ada yang dicontohkan Rasulullah, ada yang memang tidak dicontohkan. Jadi kita penting untuk cari mana dasarnya biar amalan kita itu berdasar. Nah, kemudian topi perang yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa riwayat itu ada yang kemudian satu peristiwa, tapi satu riwayat mengatakan Rasulullah memasuki kota Mekah ketika Fathu Mekah menggunakan mizfar, topi perang. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu masuk Mekah menggunakan udeng-udeng, Pak, imamah gitu. Mana yang benar? Nah, ini kan nanti dalam disiplin ilmunya tuh mukhtalaf al-hadis atau mukhtaliful hadis. Hadis yang seolah kontradiktif. Nah, kemudian cara mencocokkannya adalah mengkaji riwayat satu dengan riwayat yang lainnya, dicek ulang. Ini kapan munculnya hadis, ini bagaimana kondisinya, itu penting tuh. Jadi jangan hanya membaca satu hadis lalu menyimpulkan, enggak. Nah, ternyata kita dapat kesimpulan, kok satu menggunakan topi perang, satu menggunakan peci. Mana yang benar? Yang pertama, bahwa ketika masuk Mekah, ya, Rasul masih menggunakan topi perang, pakaian perang itu untuk mengantisipasi, Pak. Jangan sampai kita niat Fathu Mekah diserang, mati konyol kita, nggak ada persiapan, pakai semuanya perlengkapan, ya, untuk perang, termasuk topi perang. Tapi ternyata Allah takdirkan, alhamdulillah tidak ada perang, aman. Lalu melihat kondisinya kondusif, ya, Rasul copotin topi perangnya lalu menggunakan imamah. Jadi mana yang benar, Pak? Dua-duanya benar. Sama-sama di Fathu Mekah, sama-sama ketika masuk Mekah. Jadi ibaratnya mah, ketika di luar gerbang Rasul masih pakai topi perang, masuk gerbang lihat suasana kondusif, dicopotin, kemudian pakai imamah. Atau ya, topi perangnya masih ada, imamahnya tinggal dililitkan gitu. Jadi seperti itu pemahamannya yang kemarin sudah kita baca. Hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana sih pakaian bawah. Izar itu pakaian bagian bawah, Pak. Ma yasturu asfalal badan, ya, wa yuqabiluhu ar-rida. Ada yang bagian bawah, ya, itu namanya izar. Apa, Pak? Izar. Yang bagian atas namanya rida. Rida, ya, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang memberikan nama anaknya Rida, terus kata bapaknya atau ibunya, Bu, anaknya namanya Rida, artinya apa? Ridho Allah. Nah, ini perlu dikoreksi. Ya, kalau ridho itu pakai dot, ridho. Ya, bapak-bapak Pak D pasti udah fasih. Bodi dubag. Nah, kalau Rida pakai dal beda arti. Ya, artinya pakaian bagian atas. Yang gampangnya seperti bapak-bapak. Kalau saya kan gini. Ini kan gamis, ya. Gamis itu terusan kan dari atas ke bawah, full. Jadi nggak nampak nih mana yang bawah, mana yang atas. Tapi kalau bapak-bapak jelas kan, sarung koko. Berarti bagian sarung itu disebut dalam bahasa hadisnya adalah
izar, bagian sarung, pakaian bagian bawah izar. Kemudian bagian atasnya namanya rida. Cuma ya memang dalam konteks ini saat itu ya Rasulullah itu menggunakan pakaian yang kita paling mudah pahami sebagai kain ihram, bawah atas gitu. Nah, jadi izar itu yang bagian bawahnya Pak, yang kita pakai seperti sarung juga. Tapi ada tekniknya Pak Ji ya. Pak Ji Aceh yang paling ahli dah. Pakai kain ihram anti melorot. Nah gitu. Kalau melorot berabe kan itu kan nggak boleh pakai daleman. Nah kan bahaya kalau lagi tawaf melorot. Nah artinya itu izar tuh. Ya cara makainya apa segala macam. Itu ada yang aman lah kira-kira biar kuat gitu kan. Nah yang atasnya kalau kita bayangkan kain ihram itu kan berarti bukan pakaian kayak begini kan, nggak ada jahitan gitu ya Pak ya, cuma dililitin gitu kan. Nah itu namanya rida. Makanya kemudian ada beberapa yang mengartikan rida juga sebagai selendang gitu Pak, atau sorban gitu. Karena memang dulu konteksnya pakaian izar rida itu ya seperti kain ihram yang paling gampang kita bayangkan gitu. Nah, dililitkan. Tapi kalau zaman sekarang itu, kemarin saya pekan lalu ya ikut daurah hadis bersama salah satu ulama Damaskus, ya Suriah. Jadi memang salah satu kota atau tempat yang pingin banget saya datangin yaitu Damaskus dari dulu gitu kan. Tapi terlanjur konflik kan di Suriah sehingga udah nggak seindah dulu dan nggak seaman dulu gitu. Makanya ketika ada ulama Damaskus membuka atau mengadakan daurah hadis, saya ikut. Lebih baik saya datangin Cisarua dah gitu kan. 3 hari kita talaki, duduk lagi sama santri-santri. Ini umuran segini, umur berapa? 11 paling kecil 11 tahun. Kambing saya umurnya 11 tahun. Ya kita paling tua gitu santri, nggak apa-apa biarin saya ngaji aja gitu. Ngaji daftar gitu ya. Nah saya nanya beberapa permasalahan Syama'il Muhammadiyah yang masih agak bingung gitu kan. Nah termasuk bab pakaian gitu. Nah jadi beliau itu termasuk salah satu ulama yang memiliki sanad tinggi di dunia ini gitu loh ya, terutama dari jalur Damaskus dan seterusnya, negeri Syam gitu kan. Nah, di antara yang saya tanyakan jenis-jenis pakaian. Ini kita udah lewat bab pakaian belum sih? Udah belum, Pak? Udah. Pakaian Rasulullah udah ya? Di antaranya apa, Pak? Ingat nggak? Ya, itu aja. Itu dari dulu, Pak. Gamis. Ada ingat lagi nggak nih? Gamis, apa lagi, Pak? Jubah, ya jubah udah jadi bahasa Indonesia. Apalagi ada yang ingat nggak Pak? Mirtun, ya. Apalagi tuh? Ya, banyak tuh. Ya, binjaniyah ada. Apa namanya? Itu hullah, ya banyak hullah, mirtun, jubah, komis, gitu kan? Udah pernah kita bahas. Nah. Jadi saya tuh bertanya-tanya waktu itu ke beliau, ini apa bedanya, ini seperti apa gitu kan. Nah ternyata beliau pernah menyampaikan ada jenis pakaian Rasulullah yang memang tidak seperti kita nih, yang berjahit kemudian ada kancingnya gitu kan. Ada yang hanya dililitkan gitu. Makanya kalau di sini pembahasannya izar dan rida terbayang saya karena beliau kemarin saat saya tanya langsung mengeluarkan kain dari Afrika kalau nggak salah. Jadi ada kain lebar, cara makainya hanya dililitkan aja gitu. Dan itu diantara salah satu cara berpakaian Rasul dan para sahabatnya dulu gitu. Ya kalau kita mah nggak kebayang Pak, karena kita jarang menggunakan pakaian yang hanya dililitkan gitu ya. Paling yang termudah kita pahamkan kepada masyarakat atau kita sendiri adalah kayak selendang, bener nggak? Jadi kita pakai nih koko, terus ada yang pakai sorban dililitin gitu. Ya paling gampang pahaminnya begitu. Atau yang kayak sorban versi Saudi di
pakaian di pundak full begitu kan, kiai gitu. Kalau Saudi mungkin di atas kepala gitu kan, simar. Nah, kalau para kiai kan yang ditaruh pundak begitu kan, itu kan nggak ada bentuk lengannya, kerahnya nggak ada kan, kain yang dililitin aja atau disangkutin aja gitu. Nah itu rida tuh disebutnya. Nah ini pembahasannya adalah izarnya, pakaian bagian bawahnya gitu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Burdah qala, Abu Burdah itu tabi'in ya. Qala akhrajat ilaina Aisyah. Satu hari, kata Abu Burdah ini cerita, Ibunda Aisyah mengeluarkan kisaan. Apa itu kisah? Kisah adalah rida, kain gitu, selendang. Mulabbadan itu apa ya? Kusam, udah lusuh, udah lama gitu ya, kain jadul. Wa izaran ghalidhan, dan pakaian bagian bawah, kalau bahasa kitanya sarung lah gitu. Tapi dulu versinya adalah kayak kain ihram gitu kan. Itu yang sudah keras atau kasar bahannya gitu. Faqalat, lalu kata Ibunda Aisyah, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini. Rasul itu wafat menggunakan ini, kata Ibunda Aisyah gitu. Nah, kok wafatnya tidak menggunakan, maaf nih misalnya saya sebutkan seperti agama-agama lain yang dipakein jas ya Pak ya, dasi kupu-kupu, jam tangan yang cakep ya Pak, kalung barangkali gitu kan. Nah itu nggak dicontohin. Rasul itu meninggal nggak menggunakan jubah atau hullah atau gamis yang bagus, enggak. Rasul meninggal, kata Ibunda Aisyah, menggunakan izar sama rida yang bahannya kasar, yang udah lusuh gitu kan. Artinya normal Pak. Orang wafat dalam keadaan apa adanya itu normal. Yang justru nggak normal adalah yang meninggal dalam keadaan yang kok gitu, malah didandanin segala macam, itu nggak sesuai dengan kita gitu. Nah apa namanya, dan itu juga kewajaran karena Rasulullah itu meninggal karena kan dalam keadaan sakit kan. Masa ya orang sakit pakai jas dirawat di rumah sakit pakai jas ya, pakai gesper yang cakep ya, dasi, gimana ada. Sakit pakai oblong kalau kita kan, kaos oblong ya kan, celana training barangkali gitu kan, celana pendek atau apa. Nah itu juga dalam kondisi seperti itu Rasulullah wafat, kain yang justru bukan kain bagus, kain kasar gitu. Nah kenapa kok Allah takdirkan seperti itu? Penjelasannya, tawadu'an wan kisaran wa ubudiyatan wa iftiqaran. Jadi ini adalah bentuk tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kemudian nanti jadi legacy, jadi warisan yang diingat seumur hidup umat Islam ini bahwa Rasul meninggal dalam keadaan menggunakan cincin emas misalnya gitu. Enggak kan? Ini Rasul hedon nih berarti enggak. Andai misalnya kondisinya seperti itu, pasti kan kita mengenangnya begitu. Dulu aja Rasulullah meninggal pakai jas, pakai ini, pakai hedon kan, hedonis kan? Enggak. Nah, jadi ini bentuk kerendahan hati Rasulullah ya, dan juga menandakan bahwa saat itu Rasul dalam posisi kondisi berpakaian sebagaimana orang-orang du'afa, fakir, miskin pada umumnya gitu loh. Gitu. Qala An-Nawawi hadzal hadits wa amsaluhu yubayyin ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam minaz zahadah fid dunya wa ladzatiha. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang seperti ini Pak, dan yang semisal dengan hadis ini, misalnya seperti Rasul kadang sehari makan atau kenyang sehari enggak gitu ya. Hadis-hadis yang serupa dengan ini menunjukkan sifat zuhudnya Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah mau akhir hayatnya menggunakan jubah yang paling cakep, yang paling bagus di dunia, bisa nggak Rasulullah? Minta aja sama sahabat. Wahai Abu Hurairah misalnya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau sahabat terbaikku, beliin dong jubah paling bagus. Saya mau mati dalam keadaan berjubah paling cakep jubah. Bisa nggak? Bisa.
gitu kan? Iya, tapi ternyata enggak gitu. Nah, kata Imam Nawawi, ini adalah bentuk zuhudnya Rasulullah. Apa itu zuhud? Zuhud itu secara bahasa meninggalkan atau menjauhkan dari sesuatu. Nah, artinya kemudian dalam konteks zuhud itu bukan berarti kita yang hidup di dunia ini nggak boleh hidup enak, bukan. Bukan berarti kita nggak boleh kemudian hidup kaya, bukan. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha ikhtiar kerja keras untuk kemapanan, bukan. Tapi orang yang zuhud itu keadaannya kayak apapun hatinya nggak nyantol ke dunia, gitu. Jadi jangan dikira orang yang punya Lamborghini itu nggak zuhud, belum tentu. Ya, orang yang misalnya punya mobil mewah, ya, motor gede, ya, Harley, handphone mewah, bukan berarti ini orang yang cinta dunia nggak zuhud, belum tentu. Bisa jadi dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu buat dakwah. Kayak Abah Fani almarhum, mantan ketua Takmir Jogokarian, owner Proyu Media yang pernah menyampaikan talk show manajemen masjid di Al Muhajirin tahun 2017 kalau nggak salah. Kemarin mampir ke Jogokarian, Pak. Iya. Jadi ya saya Ustadz Iqbal kenal, menyaksikan sendiri gitu loh. Orangnya sederhana, punya Alphard nggak pusing. Alphardnya buat siapapun Ustadz yang datang ke Jogja pakai. Jadi begitu. Jadi Alphardnya tuh nggak nyantol di hati gitu loh. Nah, inilah konsep zuhud yang diamalkan beliau. Rasul juga sama. Tadi saya sampaikan, kalau Rasul mau wafat dalam keadaan teristimewa bisa, tapi enggak gitu. Justru Rasul pakai udah yang ada aja gitu. Jadi itu konsep zuhud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wal i'rad an a'radiha wasyahwatiha, dan juga ini bentuk bahwa Rasulullah itu tidak menganggap dunia itu istimewa. Karena buktinya dalam akhir hayatnya itu Rasul tidak ngejar-ngejar dunia, udah yang ada aja udah. Syahwat dunianya nggak pusing, ya. Pengen ini, pengen itu, udah mau meninggal aja pengen ini, pengen itu. Ada nggak, Pak? Maaf ya, bahasa kasarnya gini. Orang udah mau mati ya, udah bawa tanah, masih mikirin jabatan, ada nggak? Woi, banyak. Udah bawa tanah nih, masih mempertahankan partai ini harus ada. Misalnya contoh, ada begitu, ada. Ya kan? Udah di bang, ya Allah, nungguin bang nih, jalan udah sengkle-sengkle, masih mikirin tanahku yang di sono, bye-bye, jangan sampai ada yang lewat. Di sini gue punya rumah nih, ya, nih baba lu dulu, ya, tanah, harta, jabatan, semuanya tuh, nggak mau ada yang kelewatan gitu kan. Dan itu Rasulullah nggak contohin. Ya, nanti kan di akhir-akhir bab itu kita masuk dalam pembahasan warisan Rasulullah kan. Nah ini termasuk. Jadi kondisi wafatnya Rasulullah menggunakan pakaian sederhana, izar, rida itu justru memberikan contoh bahwa Rasul itu nggak pusing urusan dunia gitu. Syahwat dunianya nggak menggebu-gebu. Wa yaruddu ala man qala innahu sallallahu alaihi wasallam sara ghaniyan fi akhir umrihi, dan hadis-hadis seperti ini membantah kalau ada yang berpendapat bahwa akhir hayatnya Rasulullah itu kaya raya. Dibantah sama hadis ini. Kaya kapan kayanya? Sebelum jadi Rasul, ya, atau memang awal-awal masa kenabian mungkin masih banyak hartanya. Jelas. Kenapa kaya? Rasul bisnismen, 12 tahun udah internasional. Dari Mekah ke Syam, ya nggak? Internasional, Pak. Nah kalau barangkali saya dagang nih, paling level-levelnya kecamatan, kan begitu. Rasul internasional, dari muda udah jadi bisnismen. Nikahnya sama juragan juga, Ibunda Khadijah. Setengahnya kekayaan umat orang-orang Mekah kalau dikumpulin baru bisa nandingin kekayaan Ibunda Khadijah. Kaya ketemu kaya, kurang apa lagi? Itu awal-awal Rasul menikah, ya, sebelum diutus jadi nabi, ratusan onta, ya, jadi maharnya, kan dahsyat itu kan. Nah ketika diutus, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun tuh ayat, ya, wahyu pertama. Saat itu mulai perjuangan.
ada kebutuhan, ada yang disiksa, ada yang ini merdekain. Ada yang butuh, misalnya nomaden, orang nggak punya tempat, dibikinin apa namanya, sufah ya, al-sufah. Nah itu kan nomaden, nggak punya rumah, ya. Kalau sekarang mah apa? Rusun aja bayar ya, kan rumah susun bayar. Kalau dulu enggak, udah tinggal dah. Ibaratnya mah al-mujahidin punya ruangan-ruangan, satu ruangan dipersilakan siapa duafa sekitar tinggal di situ dah. Tapi sifatnya barengan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bapak kan nggak ada tempat tinggal Pak, udah di atas aja bertiga sama bapak yang ono, Jadi itu konsepnya ahlus sufah seperti itu. Kan itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Makanya ketika nanti kita membahas bahwa satu hari Abu Hurairah itu pernah pingsan saking kelaparannya, disampaikan oleh guru kita, ini kondisi karena Rasulullah lagi nggak punya juga, makanya sahabatnya ada yang kelaparan. Karena apa? Nggak mungkin ya ada sahabat yang kelaparan kalau Rasulullah kenyang, nggak mungkin itu. Artinya ketika Rasulullah punya harta, sahabat aman, udah makan kenyang dah, ya. Tapi harta itu nggak seberapa Pak, lama-lama habis Pak. Bapak pensiun dapat berapa? 800 juta misalnya, 1M, 2M. Berapa tahun bertahannya Pak? Kan gitu ya. Sama, Rasul juga sama. Sekaya-kayanya Rasul ya, itu habisnya buat fisabilillah, merdekain sahabat-sahabat ya, ahli sufah ini, wah terus sampai kemudian fase Madinah ya Pak. Fase Madinah itu ya udah tiris. Terus apalagi dapatnya modalnya, misalnya ghanimah, iya paling habis dapat diinfakin lagi. Nah sampailah kemudian di akhir hayatnya itu Rasul justru ya tadi sering merasakan kelaparan, ya. Hari ini makan, besok enggak, besoknya lagi makan, besoknya lagi enggak gitu. Itu akhir hayatnya. Baik. Nah bahkan Zaharu lahu sallallahu alaihi wasallam al-mulku wal ghina walakin ikhtara al-faqra wal fana liyakuna muttabi'an li jumhuril anbiya wa muttabi'an lahu sallallahu alaihi wasallam khulasatul awliya wal asfiya. Kalau melihat realita, Rasul itu Pak nampak atau bahkan ditawarkan kekayaan, kekuasaan, tahta ditawarin Pak. Tapi Rasul nggak milih itu. Rasul milih apa adanya yang beliau miliki, bahkan seperti orang-orang fakir atau miskin demi mempertahankan dakwah. Apa dalilnya? Bahwa dulu ketika lobbynya kaum Quraisy, kaum kufar, makanya turunkan al-kafirun gitu kan ya. Itu kan ngelobi Rasulullah, ya Rasul gini dah, kita nggak usah perang-perang, nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut. Bagi-bagi aja dah, ya. Sekian waktu engkau menyembah berhala kami, ya. Sepekan waktu, jazakumullah khairan, kami menyembah Tuhanmu. Anggaplah sepekan, sebulan, ya. Sebulan lu nyembah berhala gue, ya. Sebulan gue nyembah berhala lu, Tuhan lu, mau nggak? Kan begitu kan tawarannya kan. Makanya sampai akhirnya turunlah surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud. Enggak akan terjadi itu. Saya nggak mau nyembah Tuhanmu, kalian juga nggak bakal nyembah Tuhan saya, gitu. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan dulu ditawarin, coba cek itu yang namanya Muhammad. Dia mau apa? Kalau dia mau wanita, kita cariin primadona. Zaman itu cariin yang paling bagus, ya, produk unggul, gitu kan. Terus mau apa lagi dia? Tahta, kita jadiin pemimpin. Ayo dah, mau jadi apa dia? Pemimpin Quraisy. Ayo. Kalau mau harta, kita tumplekin emas. Kata para penggawa-penggawa musuh-musuh Islam. Tapi apa kata Rasulullah? Dibantah dengan yang lebih besar. Lo nawarin apaan? Nawarin jabatan, nawarin harta, nawarin wanita. Dibantah
ya oleh Rasulullah, kalau matahari ada di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, lan atruka, saya tidak akan meninggalkan. Ini kan teknik, Pak, teknik lobby, ya nggak? Teknik komunikasi, Pak. Kalau kita sedang berbicara dengan misalnya pejabat, lurah misalnya, maka yang kita bahas adalah urusan negara. Paling dikit, paling kecil, paling rendah kita bahas urusan kota, karena dia ngurusin lurah doang. Ini kita ngomongin kota yang lebih tinggi gitu. Teknik lobby ini kan, itu yang dilakukan Rasulullah ketika di lobby. Mau apa? Tahta, wanita, harta. Rasul tiban lagi tuh dengan apa yang lebih nggak tertandingi lagi. Mau nawarin tahta, harta, wanita, matahari di tangan kanan kita, bulan di tangan kiri kita, nggak bakal, kata Rasulullah gitu. Nah, ini teknik lobby. Dan juga apa? At-takabburu ala al-mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah, biar mikir dia, biar nggak terus-terusan sombong. Kalau kita berada di hadapan orang sombong, leto, iya Pak, iya, makin jadi sombong ya, gitu kan. Nah, jadi itu. Ini kesaksian Aisyah bahwa Rasul wafat dalam keadaan pakai izar yang kainnya kasar, gitu. Kalau kita mah kan ada macam-macam bahan, Pak, ya. Pak Wahab nih yang apal nih, punya butik ya kan. Ada bahan apa? Katun, apalagi Pak, wol, apalagi itu. Nah, iya kan, ada combat berapa S gitu ya, 24, 20, 30 kan gitu, beda-beda tuh. Kalau kata orang-orang yang memang dagang pakaian tuh hafal, ada nggak yang dagang pakaian, Pak? Ada. Itu kan hafal tuh, katanya begini, menurut mereka kalau yang lebih tipis itu lebih mahal katanya. Ya, seratnya lebih padat. Justru yang tebal-tebal ya, yang pori-porinya lebar lebih murah biasanya. Gitu. Nah, Allah alam, saya nggak paham itu kata orang pasar ulur, kita kan orang Paul nih. Jadi bilang katanya, iya Ustaz, ini kalau bahan lebih tipis ya, lebih padat, dia lebih mahal. Ya. Tapi kalau agak tebal, pori-porinya lebar, justru lebih murah. Oh gitu, iya benar juga. Ya kan, yang dibutuhkan lebih banyak benangnya gitu kan. Sama seperti pengerjaan apa, profil-profil bangunan, makin sulit, ya kan, tingkat kesulitannya makin tinggi, bayarannya makin mahal kan. Kalau misalkan ngelengkung gini, orang udah biasa kan bikin kubah-kubah gini. Tapi kalau ukiran-ukiran gitu kan, wah, seperti itu. Baik, hadis berikutnya. Anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati, aku mendengar bibiku namanya Ruhnun bin Al-Aswad bin Khalid ya, an amiha, dari pamannya Ubaid bin Khalid Al-Muharibi, qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul, ketika, ini kata pamannya, ketika aku berjalan di salah satu jalan Madinah ya, tiba-tiba ada orang di belakangku mengatakan begini, irfa izarok fa innahu atqa wa atqa. Bang, angkat bang izarnya, angkat izarnya, sesungguhnya dia lebih atqa, lebih dekat dengan ketakwaan. Apa maksudnya dekat dengan ketakwaan? Karena dulu itu tandanya orang sombong itu dengan menjulurkan pakaian. Romawi, orang Persia, orang-orang para pejabat ya, para penguasa itu nyombong-nyombonginnya itu dengan menjulurkan pakaian. Ya, tanda kesombongan mereka diantaranya. Nah, maka kata Rasulullah ketika melihat ada orang jalan, ya, angkat sarungnya begitu, angkat izarnya, diperintahkan gitu sama Rasulullah gitu. Nah, kata Rasulullah lanjutin, sesungguhnya dia lebih mendekatkan, lebih dekat dengan ketakwaan. Wa abqa itu lebih awet maksudnya. Karena kalau kita kemudian jalannya ngengser, Pak, ini gamis nih, ngengser nih, berarti kan gesek-gesek dulu ya.
Ya, coba boleh minjem ke Pak Gunawan, minjem nggak? Masih 5. Jadi ini apa? Kronologi bukan. Jadi misalnya begini, di belakang itu Rasul. Nah, ini tadi riwayatnya sahabat jalan, anggaplah jalan pelan-pelan ya, pas jalan, angkat tuh sarungnya. Ini dalam hati siapa nih orang nyuruh ngangkat izar gitu kan? Itu lebih dekat dengan ketakwaan dan lebih awet buat pakaian. Ya, jadi ada orang tuh ngomong di belakangnya, dan ini nggak ngeh siapa nih orang gitu. Ya, nah silakan dulu. Jadi seperti itu, ada orang ngomong di belakangnya nggak tahu. Fa'idha huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas ngelihat ternyata Rasulullah yang minta untuk diangkat izarnya. Kenapa nggak tahu? Kok sahabat nggak tahu? Iya Pak, karena dulu belum ada sosmed. Ya, nggak ada WhatsApp, voice note, nggak hafal suara. Sahabat tidak semuanya tinggal di satu wilayah dengan Rasulullah. Ada yang di Madinah hari-hari sama Rasulullah, ya, ibaratnya ada yang di komplek pelabuhan BPP, ya. Ada sahabat yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggalnya di Tebet, di Condet, nggak setiap hari kesini, bener Pak? Jadi nggak mesti hafal Rasulullah. Kadang-kadang ada yang seumur hidup ketemu cuma 2 kali, begitu. Nah, jadi kebayang tuh, tidak semua sahabat hafal, gitu. Nah, begitu Rasulullah ada di belakang, minta izarnya diangkat, dia nggak ngeh, siapa sih ini orang, gitu kan? Pas melihat, Rasul, gitu. Nah, lalu ketika melihat Rasulullah, si sahabat ini bilang begini, ya Rasulullah, innama hiya burdah, gitu. Malah, ya Rasul, ini cuma burdah, pakaian yang memang biasa dipakai orang-orang Arab gitu. Malha alati fiha khutut min sawad wa bayat. Wa kana sahabi arada anna mithla hadhihi la khuyala fiha wa anna amra baqaiha wa naqaiha sahlun la khulfa ma'ahuma fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil iqtida bihi. Kata sahabat, ya Rasul, ini mah emang orang-orang kita biasa pakaian begini, gitu kan? Ngengser gitu kan, kata Rasulullah. Dibalas lagi sama Rasulullah, amalaka fiyya uswah, bukankah kamu memiliki teladan terbaik dalam diriku, gitu kan? Fanazortu, kata sahabat tadi, ila, ya, dia melihat ke izarnya, ya, ila nisfi saqaihi, ternyata izarnya Rasulullah itu di pertengahan betis, gitu. Jadi kata si sahabat ini bilang, ya Rasul, ini pakaian normal yang biasa dipakai orang-orang Arab, gitu. Jadi agak-agak ngengser, nggak ada kaitan sama sombong ya Rasul. Tapi kata Rasulullah, tapi kan kamu punya teladan terbaik, gitu. Pas dilihat, oh ternyata setengah betis. Nah. Jadi nantinya akan ada penjelasan tentang kaitan dengan sombong nggak sombongnya nih kalau di sini. Baik, iya tentang isbal ini kan. Lalu hadis berikutnya an Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi qala kana Utsman ibnu Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Utsman bin Affan menggunakan izar itu atau pakaiannya itu di pertengahan betis, gitu ya. Wa qala hakadza kanat izratu sahibi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Affan, beginilah ya izarnya sahabatku Rasulullah, gitu. Nah, wa faidah naqlil izrata an Utsman bin Affan liyu'lam annahu sunnatun mahfuzatun ma'mulatun li khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sepakaian-pakaiannya itu dicontohin oleh khulafaur rasyidin. Seperti itu. Baik. Nah, hadis berikutnya ya, an Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu
sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang menjaga rahasianya Rasulullah. Nah, apa rahasianya? Nama-nama orang munafik yang disebutin sama Rasulullah. Jadi bukan dibocorin, emang diberitakan, dikabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman, tapi dijaga. Ya. Nah, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqi au satihi, ya. Itu maksudnya bagian betisnya dipegang sama Rasulullah, ya. Kemudian asyaqqu minar rawi hal qala lahu Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi adlati Hudzaifah au akhadha bi adlati nafsihi. Jadi Rasul itu, ini ada dua penafsiran, antara Rasul memegang betisnya sendiri atau memegang betisnya Hudzaifah, gitu. Jadi kata Rasulullah sambil megang betisnya, namanya siapa? Hah? Siapa? Tiras. Baik. Nah, jadi kata di sini, kata Rasulullah gini. Nih, di sini nih. Nih, di sini tempatnya izar, begitu, dipegang sama Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan bahwa antara yang dipegang adalah betisnya Hudzaifah atau betisnya Rasulullah. Nih, di sini nih tempatnya izar. Ya, sekitar pertengahan betis gitu kan. Makanya kita melihat, silakan melihat ada saudara-saudara kita tuh menggunakan pakaian, terutama ketika sholat ya misalnya, itu kan setengah betis, nggak isbal gitu ya. Ya nggak apa-apa. Artinya memang ada hadis-hadisnya seperti ini gitu. Nah, itu riwayat dari Hudzaifah. Qala hadza mawdi'ul izari fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqalahu lil izar, atau pakaian bawah itu ya, fil ka'bain. Jadi kata Rasulullah, disinilah tempatnya pakaian atau izar ya, di setengah betis itu. Kalau engkau tidak berkenan, maka bisa lebih bawah lagi, artinya sekitaran mata kaki, ya, misalnya di atas mata kaki 3 jari, atau mungkin pas-pas mata kaki gitu kan. Fa'in abaita, kata Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, maka sesungguhnya tidak ada hak, ya, tidak ada hak di bawah mata kaki. Wah, berarti bener dong, emang nggak boleh isbal nih. Gimana nih pembahasannya nih? Nah, di sini dijelasin, ya. Ai fi usulihi ilaihi ma wal ma'na idza jawazal izaru al ka'baini faqad khalafat as-sunnah. Kalau melebihi mata kaki, maka memang itu menyelisihi sunnah. Karena Rasul di sekitaran pertengahan betis, makanya walidha qala Nawawi, makanya kata Imam Nawawi, al-qadru al-mustahab fima yanzilu ilaihi taraful izar wa nisfus saq. Yang disunnahkan, yang disukai, ujung izar itu, baik gamis ataupun misalnya sarung, itu setengah betis yang disukain, atau paling enggak di atas mata kaki, begitu. Wal jaiz, nah ini penting, wal jaiz, dan yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan bila karohah, tidak makruh, ma tahtahu ila al ka'bain, yang dibolehkan adalah sekitaran mata kaki tadi tuh, yang dibolehkan. Wa ma nazala minal ka'bain fa, nah ini ukuran yang lain. Kalau di bawah mata kaki, ya, fa in kana lil khuyala fa mamnu' ma tahrim haram. Kalau sombong, karena dulu begitu orang-orang nyombongin dengan, kalau sekarang apa? Kebiasaan kita nyombongin diri dengan apa, Pak? Kita sekarang, Pak, banyakin ini ya, ibu-ibu ya, emas, cincin, ya, gelang kaki, ya, kemudian apa?
kalung. Jadi kalau jalan tuh sengaja kencreng gitu, sengajain gitu. Kalau mau lihat jam sengaja dulu dia, Pak jam berapa Pak? Emas, katanya gitu, sengaja. Nah itu kan urf, kebiasaan. Nah dulu enggak, dulu itu kebiasaannya orang nyombong-nyombongan itu dengan julur-julurin pakaian. Makanya di sini kalau di bawah mata kaki dengan sombong haram, ya. Wa in kana dunal ka'bain bi ghairi khuyala faman atanzih bila tahrim. Jadi kalau di bawah mata kaki itu enggak haram ya dia, ya. Fayuhmal hadis Huzaifah hadza ala al-mubalaghah fil man'i min al-isbal ila al-ka'bain. Nah, jadi ini ada beberapa ukuran. Yang pertama yang disukain itu setengah betis, ya artinya di atas mata kaki agak jauh lah gitu ya. Ada yang mengatakan sejengkal, ada yang mengatakan 5 jari, 4 jari, macam-macam. Nah, kemudian yang boleh itu sekitaran mata kaki atau di atasnya sedikit. Kemudian di bawah mata kaki kalau sombong nggak boleh, ya. Kalau nggak sombong maka nggak haram gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tapi kan nanti ada hadis yang lain Pak, ya Pak. Ada hadis lainnya, la yanzurullahu ilaihi la yatakallam walahum adzab. Katanya kalau ada orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki, Allah nanti nggak mau melihat kepada mereka, ya, dan bahkan Allah nggak mau berbicara pada mereka, ya. Nah, ini terkait dengan apa? Yang tadi, ini dengan sombong apa nggak sombong gitu. Maka dibagi kan tadi hukumnya seperti itu. Kalau bicara tentang kebolehannya kalau tanpa kesombongan itu kan sudah dijelaskan oleh siapa? Mazhab Syafi'i Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Riyadhus Shalihin juga ada dijelasin di situ. Termasuk Nailul Awtar Imam Syaukani menjelaskan di situ. Nah, Subul Salam Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga sama menjelaskan tentang masalah isbal nggak isbalnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ustaz, berarti masalah itu isbal itu poinnya sombong gitu. Jadi kalau di bawah tapi udah sombong bukan masalah gitu. Iya, kalau kita meyakininya seperti itu Pak Haji. Ya, sesuai dengan penjelasan para ulama kita bahwa ini terkait dengan dulunya para kaum terdahulu tuh Persia, Yunani, Romawi dan seterusnya itu memang mereka cara menyombongkan dirinya dengan pakaian yang menjulur-julur. Nah, pertanyaannya adalah sekarang apakah kalau bapak-bapak ke kantor pakai celana di bawah mata kaki itu tanda sombong apa enggak? Kan enggak begitu kan? Makanya tadi saya tanya, sekarang itu kebiasaannya orang nyombongin diri dengan apa? Apakah dengan pakaian yang menjulur, celana yang di bawah mata kaki misalnya, atau enggak? Justru jangkis-jangkis saja. Nah, malah itu kan artinya kan sesuai dengan kondisi. Yang maaf nih, misalnya secara pakaian dia sesuai dengan sunnah. Yang lebih disukain yaitu pertengahan betis. Yang lebih disukain kata Imam Nawawi. Kita harus jujur, harus fair kita. Yang lebih disukain itu. Tapi zaman sekarang justru merasa ada eksklusivisme, merasa bahwa kalau udah pakai segini dia lebih taat. Berarti sombong juga. Intinya apa? Berarti hatinya kan gitu. Jadi dulu nanti di skip aja Bang ya, gitu. Atau dipotong videonya. Yang baru hijrah itu datang ke Pekanbaru, baru mau ketemu Ustaz Abdul Somad. Saat itu UAS pas lagi ada jadwal ngisi. Yang jemput gurunya UAS, Ustaz Mustafa Umar. Ya, yang nyetirin ya kan.
Lalu karena beliau tidak sepopuler atau tidak seterkenal UAS, mungkin dianggapnya sesama pengajar gitu kan, sesama ustadz-ustadz tafakuh, padahal pendirinya tafakuh kan, nama lembaga ilmunya tuh tafakuh kan, channelnya juga ada tuh, tafakuh video di YouTube kan. Nah, beliau begini, lah mumpung ada ustadz nih, katanya Ustadz Mustafa, sebelum nanti ketemu UAS, saya mau nanya beberapa hal nih Ustadz. Apa tuh, katanya sambil nyetir kan. Iya nih, sebetulnya yang paling menenangkan tuh gimana sih masalah isbal gitu kan, terus masalah jenggot gitu. Lalu dijawabnya apa? Kata Ustadz Mustafa Umar, akhi, antum kalau jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru hanya menanyakan isbal lagi, jenggot lagi, antum rugi. Itu udah selesai dibahas sama ulama-ulama 4 mazhab juga udah kelar, gitu kan. Tanya ke sini yang antum belum tahu sama sekali gitu loh. Langsung dibentokin begitu jawabannya. Artinya apa? Ini bukan hal yang harus sampai ribut, musuhan berbulan-bulan, nggak perlu. Udah kelar dibahas. Oh mau yang gimana? Oh yang ini lebih disukain. Silakan dipilih. Oh yang boleh sekitaran mata kaki boleh. Oh kalau di bawah mata kaki gimana? Sombong apa enggak? Begitu. Nah, masalah ada teman-teman kita, saudara kita yang nggak mau menerima, itu nggak ada kaitan sama sombong. Orang Allah, Rasul bilang, kullu ma tahtal kabain finnar kok, udah selesai itu, titik. Ya terserah dia, itu pendapatnya dia. Yang penting kita punya ulama juga yang memang terpercaya ilmunya menjelaskan seperti itu. Jadi tentang ini sombong nggak sombong. Artinya zaman sekarang itu nggak relevan kalau mengatakan bahwa nggak bisa dikaitkan sama sombong. Ya emang dulunya begitu kan. Nah, makanya sekarang kalau ada yang menggunakan di bawah mata kaki, apakah sekarang tandanya sombong? Enggak kan. Jadi nggak masalah gitu. Nah, kalau saya pribadi memang biasanya sholat, kegiatan-kegiatan yang pakai pakaian Islami itu biasanya saya memang di atas mata kaki. Kalau saya paling enggak di mata kaki gitu ya, seperti itu kalau saya. Tapi kalau yang celana harian biasa ya santai-santai aja kalau saya, nggak yang kemudian semuanya enggak. Iya kalau belinya di bawah mata kaki saya pakai nggak saya potong-potong gitu maksudnya. Nah itu udah ngaji hadisnya kan, udah dijelasin sama ulama, ya udah santai aja gitu. Saya begitu ya. Tapi saya juga tidak kemudian merespon ataupun menganggap, memandang miring orang yang enggak. Sama halnya Pak, seperti meluruskan soft, merapatkan soft. Saya menghargai teman-teman, saudara-saudara yang mau rapat, alhamdulillah bagus, berarti kan sempurna softnya. Tapi juga tidak kemudian ketika melihat ada yang mungkin renggang 2 jari, renggang beda sejari, kemudian saya bilang, ini orang nggak ngaji kali ya. Nggak gitu juga. Karena itu bukan kewajiban, hanya kesempurnaan sholat ya. Artinya ketika mungkin dia buru-buru, nggak sempat merapatkan gitu, bukan batal sholat jamaahnya, bukan. Tapi dia meninggalkan yang sempurna, begitu aja. Gitu. Artinya lentur-lentur aja lah kita. Kalau ngajinya menyimak penjelasan para ulama enak, banyak begini. Yang bermasalah adalah satu model ada. Ya, satu model penjelasan yang ngajinya begitu, yang lain salah. Ya enggak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya rasa cukup ya. Baik, alhamdulillah kita dikit-dikit ya mempelajari hadis-hadis yang terkait dengan Rasulullah. Mudah-mudahan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, termotivasi mengamalkan sunnah-sunnahnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk jannah firdaus, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.